Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam mata kuliah media pembelajaran, yang mana pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Akan tetapi sebelumnya kami mohon izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah memiliki arti perantara atau pengantar. Menurut Gerlach dan Ely tahun 1971 mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, kemampuan, atau sikap. Berdasarkan berbagai pengertian ahli tentang media pembelajaran tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa media pembelajaran adalah alat bantu atau sarana yang dijadikan sebagai perantara atau piranti komunikasi untuk menyampaikan pesan atau informasi berupa ilmu pengetahuan dari berbagai sumber ke penerima pesan atau informasi guna mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan media pembelajaran. Yang pertama, memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi. Yang kedua, menumbuhkan sikap dan keterampilan tertentu. 3. Menciptakan situasi belajar yang tidak mudah dilupakan. Yang keempat, untuk mewujudkan situasi belajar yang efektif. Yang kelima, untuk memberikan motivasi belajar kepada peserta didik. Fungsi media pembelajaran. Yang pertama, mendengar suara yang suka ditangkap dengan telinga secara langsung. 2. Mengamati peristiwa-peristiwa yang jarang terjadi atau terjadi di masa lampau. 3. Dengan mudah membandingkan sesuatu. 4. Dapat melihat secara cepat suatu proses yang sedang berlangsung secara lambat atau sebaliknya. 5. Mengamati gerakan-gerakan mesin atau alat yang suka diamati secara langsung. 6. Melihat bagian-bagian yang tersembunyi dari suatu alat. 7. Dapat menjangkau audien yang besar jumlahnya dan mengamati suatu objek secara serempak. 8. Dapat belajar sesuai dengan kemampuan, minat, dan temponya masing-masing. Sejarah media pembelajaran. Pada awal sejarah pendidikan, guru merupakan satu-satunya sumber untuk memperoleh pelajaran. Pada perkembangan selanjutnya, sumber belajar itu kemudian bertambah dengan adanya buku. Pada mulanya, media pembelajaran hanyalah dianggap sebagai alat untuk membantu guru dalam kegiatan mengajar. Alat bantu yang digunakan adalah alat bantu visual seperti gambar, model, grafis, atau benda nyata lainnya.
Sekitar pertengahan abad 20, usaha pemanfaatan alat visual mulai dilengkapi dengan peralatan audio. Dalam usaha itu, Edgar Dahl membuat klasifikasi 12 tingkatan pengalaman belajar dari yang paling konkret sampai yang paling abstrak. Klasifikasi tersebut kemudian dikenal dengan nama kerucut pengalaman atau yang disebut count of experience. Pada akhir tahun 1950, teori komunikasi mulai mempengaruhi penggunaan alat audio visual. Dalam pandangan teori komunikasi, alat audio visual berfungsi sebagai alat penyalur pesan dari sumber pesan kepada penerima pesan. Begitupun dalam dunia pendidikan, alat audio visual bukan hanya dipandang sebagai alat bantu guru saja, melainkan juga berfungsi sebagai penyalur pesan belajar. Dan pada tahun 1960-an, para ahli mulai memperhatikan siswa sebagai komponen utama dalam pembelajaran. Skinner mulai mempengaruhi penggunaan media dalam kegiatan pembelajaran. Produk media pembelajaran yang terkenal dari hasil teori ini adalah teaching machine dan programmed instruction. Lalu, pada tahun 1960 sampai 1965, orang-orang mulai memperhatikan siswa sebagai komponen yang penting dalam proses belajar mengajar. Pada saat itu, teori tingkah laku dari B.F. Skinner mulai mempengaruhi penggunaan media dalam pembelajaran. Dalam teorinya, mendidik itu adalah mengubah tingkah laku siswa. Dan pada tahun 1965 sampai 1970, penggunaan sistem mulai menampakkan pengaruhnya dalam dunia pendidikan dan media yang tidak lagi hanya dipandang sebagai alat bantu guru, melainkan wewenang untuk membawa pesan belajar. Yang selanjutnya, urgensi media dalam proses pembelajaran. Yang pertama, memperjelas penyajian pesan agar tidak selalu bersifat verbalitas. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang waktu dan daya indera. Yang ketiga, menarik minat perhatian siswa. Yang keempat, menimbulkan gairah belajar siswa. Yang kelima, memungkinkan terjadinya interaksi yang lebih langsung antara anak didik dengan lingkungan sekitarnya. Yang keenam, memungkinkan anak didik belajar sendiri-sendiri. Dan yang terakhir, mempersamakan pengalaman dan persepsi antar siswa dalam menerima pesan. Itulah presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.